Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan kunci jawab atau membahas jawaban dari asesmen pasca program BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMP. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Asesmen pasca program BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMP terdiri dari 30 butir soal dan biasanya disajikan secara tidak berurutan atau acak. Namun kali ini saya akan memberikan kunci jawab mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Kita mulai ya dari nomor 1. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran, digunakan sebagai penilaian untuk penentu nilai individu, diberikan di akhir jenjang sebagai penentu kelulusan siswa, diberikan untuk menilai prestasi pendidikan setiap daerah. Option yang benar adalah asesmen nasional itu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Nomor yang kedua, dalam asesmen nasional pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui pilihan jawaban yang pertama, survei karakter, survei lingkungan belajar, asesmen kompetensi minimum, survei kualitas sekolah. Pilihan jawaban yang benar adalah asesmen nasional pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Soal nomor 3. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim di sekolah yang menunjang pembelajaran siswa, mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila, mengukur hasil belajar secara kognitif melalui kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi, dan opsi yang terakhir mengukur kemampuan akademik siswa dilihat dari nilai akhir siswa sebagai penentu kualitas sekolah. Nah, di sini pilihan jawaban yang benar adalah tujuan utama dari survei karakter adalah mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Soal nomor 4. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah ujian nasional dilakukan pada siswa kelas 5, 7, dan 9, sedangkan asesmen nasional untuk tingkat akhir. Ujian nasional dilakukan selama 1 minggu, sedangkan asesmen nasional dilakukan selama 4 hari. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Ujian nasional dilakukan secara daring, luring, dan blended, sedangkan asesmen nasional dilakukan secara daring. Dan di sini pilihan jawaban yang benar adalah ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Jadi itulah perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Pertanyaan yang kelima. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu opsi yang pertama, jumlah butir soal yang diujikan pada setiap jenjang sama, yaitu sejumlah 30 soal. Semua siswa pada setiap jenjang pendidikan akan mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang sama. Soal asesmen terdiri atas pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Kompetensi dasar yang dipelajari setiap siswa berbeda sesuai dengan peminatan. Pilihan jawaban yang benar adalah soal asesmen terdiri atas pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Itulah ragam butir soal yang digunakan pada saat pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Soal nomor 6. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi, teks prosedur dan teks prosedur kompleks, teks observasi dan teks deskripsi, teks wacana, dan teks argumentasi.
Pilihan jawaban yang benar adalah konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi. Soal nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun, kompetensi dasar yang harus dimiliki semua sekolah, kompetensi matematika dan bahasa Indonesia siswa, kompetensi minimal setara yang harus dimiliki siswa. Pilihan jawaban yang benar adalah kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa dalam mempelajari materi apapun. Pertanyaan yang ke-8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan, termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Yang pertama, pilihan jawabannya adalah konteks masalah yang diberikan bersifat rutin dan sederhana, soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Soal mengacu pada penyelesaian sesuai konsep yang dipelajari. Dalam soal teks yang disajikan pendek namun kurang mendalam. Nah, option yang benar di sini adalah soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Jadi itu adalah ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum. Pertanyaan yang ke-9. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Opsi yang pertama, mutu pendidikan diukur dari penilaian konten yang esensial pada mata pelajaran tertentu. Penentu dan pemetaan kemampuan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikut. Kemampuan kognitif menjadi hal utama, sehingga lebih menekankan pada penguasaan materi, menekankan pada penguasaan kompetensi, dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Jadi kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional adalah menekankan atau asesmen kompetensi minimum lebih menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Soal nomor 10. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa asesmen kompetensi minimum akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan kelulusan siswa. Dengan asesmen kompetensi minimum, sekolah tidak lagi melaksanakan ujian sekolah atau US. Hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Asesmen kompetensi minimum dilakukan juga untuk mengukur penguasaan siswa terhadap konten. Jadi di sini pilihan jawaban yang benar adalah hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Nomor 11. Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran. Opsi yang pertama bilangan, pengukuran dan geometri, aljabar, data dan kepastian. Jawaban yang benar adalah aljabar. Soal nomor 12. Asesmen numerasi untuk jenjang SMP atau MTS terdapat berapa level pembelajaran? Opsi yang pertama 1 level pembelajaran, kedua 2 level pembelajaran, 3 level pembelajaran, 4 level pembelajaran. Opsi yang benar adalah 1 level pembelajaran. Pertanyaan nomor 13. Guru Sandi memberikan sebuah bacaan sastra. Kemudian guru Sandi meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur cerita, serta konflik yang terjadi. Hal yang dilakukan oleh guru Sandi merupakan bagian dari tingkat kognitif dalam asesmen literasi, yaitu opsi yang pertama menemukan informasi, memahami informasi, mengevaluasi dan merefleksi, menyusun inferensi. Pilihan jawaban yang benar adalah memahami informasi. Pertanyaan nomor 14. Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya. Kemudian Guru Ratna meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Hal yang dilakukan Guru Ratna termasuk dalam kegiatan kognitif literasi, yaitu menemukan informasi, memahami informasi, mengevaluasi dan merefleksi, nilai kualitas dan kredibilitas informasi. Pilihan jawaban yang benar adalah memahami informasi. Pertanyaan nomor 15.
Guru Reza meminta siswanya untuk menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesan. Dalam asesmen literasi, hal yang dilakukan oleh Guru Reza merupakan tingkat kognitif literasi, yaitu menemukan informasi, memahami informasi, menyusun inferensi, mengevaluasi, dan merefleksi. Pilihan jawaban yang benar adalah mengevaluasi dan merefleksi. Pertanyaan nomor 16. Asesmen literasi untuk jenjang SMP atau MTS akan diujikan 1 level pembelajaran, 2 level pembelajaran, 3 level pembelajaran, 4 level pembelajaran. Opsi yang benar atau pilihan jawaban yang benar adalah 2 level pembelajaran. Pertanyaan nomor 17. Manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang termasuk dalam konten aljabar? Opsi yang pertama, memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek, menghitung volume bangun, ruang, dan luas permukaan, memahami bilangan caca maksimal 6 angka, menentukan dan menggunakan min, median, modus. Pilihan jawaban yang benar adalah memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Pertanyaan nomor 18. Manakah di antara materi berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran IPA, SMP, atau MTS? Pilihan jawaban yang pertama, menghitung persentase pajak, menghitung luas segitiga dan lingkaran, mengurutkan bilangan cacah, membandingkan berat berbagai benda. Pilihan jawaban yang benar adalah membandingkan berat berbagai benda. Pertanyaan nomor 19. Perbedaan asesmen literasi SMP atau MTS antara level 1 dan 2, yaitu opsi yang pertama, memiliki proses kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. Memiliki konten yang sama namun proses kognitif yang berbeda sesuai dengan jenjangnya. Memiliki konten dan proses kognitif yang sama, hanya konteks yang berbeda. Memiliki proses kognitif konten literasi dengan kesulitan yang sama untuk setiap jenjangnya. Pilihan jawaban yang benar adalah memiliki proses kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. Pertanyaan nomor 20. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP atau MTS? Mengharuskan siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang pembelajaran, mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari, mendorong siswa untuk memperoleh prestasi yang baik untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya, memastikan semua siswa memiliki pengetahuan sesuai standar yang harus dimiliki oleh siswa SMP atau MTS. Pilihan jawaban yang benar adalah mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan kecakapan abad 21. Pertanyaan nomor 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah opsi yang pertama, berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, berorientasi pada nilai akhir. Jadi ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi salah satunya adalah belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Pertanyaan nomor 22. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. 2. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. 3. Belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai. 4. Berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi. 5. Berorientasi pada nilai akhir. 6. Menjawab serangkaian pernyataan topik berdasarkan teks. Manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Pilihan jawaban yang benar adalah pernyataan nomor 3, 5, dan 6. Pertanyaan nomor 23. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok.
Dan jawaban yang pertama perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Dan jawaban yang benar adalah cakap. Pertanyaan nomor 24. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Jawaban yang benar adalah mahir. Pertanyaan nomor 25. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Opsi yang pertama, asesmen kompetensi minimum terikat secara erat dengan konten kurikulum. Asesmen kompetensi minimum mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. Asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Asesmen kompetensi minimum terlepas dari keseluruhan kurikulum sekolah. Jadi keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan adalah asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Pertanyaan nomor 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi dari bacaan. Memahami informasi tersirat maupun tersurat dari bacaan, memadukan interpretasi atau pemahaman pada bagian teks untuk menghasilkan kesimpulan, mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Pertanyaan nomor 27. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum, literasi, dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Pilihan jawaban yang pertama, menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa, melakukan penilaian mandiri untuk mata pelajaran lain, menyusun pembelajaran sesuai konten materi pada asesmen, menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi terendah siswa. Jadi pilihan jawaban yang paling benar adalah menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Pertanyaan nomor 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif sehingga soal yang diberikan akan dorong siswa untuk opsi yang pertama, menyelesaikan soal sesuai konsep matematika, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, memahami data dalam bentuk tabel maupun grafik, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Pilihan jawaban yang paling benar adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ke-29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Pilihan jawaban yang pertama, memetakan pencapaian siswa dalam AKM yang dapat digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Menyusun dan melaksanakan program pengayaan untuk mendorong prestasi belajar siswa lebih baik lagi. Mendorong siswa untuk mendapatkan skor tinggi dan mengesampingkan pelajaran yang tidak relevan dengan AKM. Merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Jadi tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM adalah merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Opsi yang pertama, pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum berupa nilai yang sejalan dengan karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi yang berfokus capaian hasil akhir berupa nilai. Pelaporan asesmen kompetensi minimum akan membantu guru mempersiapkan materi pelajaran untuk digunakan oleh siswa sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum akan memberikan standar penguasaan yang harus dimiliki oleh siswa sehingga semua siswa akan mencapai level mahir bersamaan.
Jadi keterkaitan antara pelaksanaan AKM dengan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru adalah pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Nah, setelah saya mengerjakan 30 soal asesmen pasca program BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMP, saya berhasil menjawab benar semua mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 30 sehingga berhasil mendapat skor 100%. Demikianlah yang bisa saya bagi di kesempatan saat ini. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.